Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Sajiwo dengan NIM 19101181 dari kelas S1 TT07F. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan praktikum modul 3 tentang gerak peluru atau projectile motion. Langsung saja ke tujuan praktikumnya. Tujuan praktikum kali ini adalah mahasiswa diharapkan yang pertama dapat memahami konsep gerak parabola atau gerak peluru. Yang kedua, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini adalah yang pertama ada modul eksperimen projectile motion. Yang kedua, website PET simulation atau projectile motion. Untuk link websitenya nanti saya akan taruh di deskripsi. Yang ketiga ada komputer atau laptop. Kemudian untuk rumus perhitungan pada percobaan kali ini adalah yang pertama, waktu puncak. Waktu puncak atau yang biasa disebut dengan TP, yaitu TP sama dengan V0 sin theta per G. V0 itu adalah percepatan awal, kemudian untuk sin theta adalah sudut yang digunakan pada saat melemparkan peluru. Untuk G yaitu satuan yang digunakan pada gerak gravitasi, yaitu 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Yang kedua ada jarak maksimum. Jarak maksimum atau R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Sama saja ya kayak yang di atas penjelasannya. Kemudian untuk tinggi maksimum yaitu Hmax sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Berikut rumus-rumus yang digunakan pada percobaan kali ini. Untuk penerapannya pada percobaan akan dijelaskan pada akhir video ya, setelah percobaan dilakukan. Langsung saja ke percobaan yang pertama, yaitu tabel hasil data saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru dengan ketinggian maksimum saat V0 sama dengan 10 meter per second dengan variasi sudut awal tembakan. Jadi pada percobaan kali ini kecepatan awal yang digunakan itu sama ya. Yang berbeda adalah sudut yang digunakan. Oke, langsung saja ke websitenya. Kalian buka website PET Colorado Edu itu pada bagian fisika, kemudian cari yang projectile motion. Setelah ketemu, langsung saja di play. Oke, kalau udah masuk di websitenya tuh ada seperti ini ya. Intro, vector, drag, dan lab. Kita pilih yang lab untuk percobaan kali ini. Langsung diklik aja. Tampilan awalnya kayak gini ya. Ini buat di zoom, ini deket. Kalian langsung tarik aja yang ini. Kemudian yang ini. Nah, pada percobaan kali ini kan yang digunakan itu V0-nya sama. Jadi kita rubah di sini jadi 10 meter per second buat V0-nya. Untuk yang di sebelah kanan ini massa diameter gravitinya tuh sama aja ya. Kayak yang di rumus gravitinya itu 9,8 meter per second kuadrat. Untuk massanya itu tetap. Kemudian percobaan yang pertama yaitu dengan sudut 30 derajat. Berarti kita ganti di sini, tarik Canonnya ke 30 derajat. Nah, udah 30 derajat nih. Langsung ditembakin aja. Nah, setelah udah keluar kayak gini,
kita tarik yang ini ke bagian yang ada titik hijaunya. Nah, kalau udah keluar kayak gini, langsung deh bisa dicatat di tabel percobaan 1. Berarti saat sudut 30 derajat dengan kecepatan awal 10 meter per second, ranknya adalah 4,41 meter dan tinggi maksimumnya adalah 1,27 meter. Jarak maksimumnya tadi 4,41 meter. Untuk ketinggian puncaknya maksud saya, yaitu 1,27 meter. 1,27 meter. Untuk time itu waktu saat mencapai titik puncak, berarti waktunya adalah 0,51 second. Kemudian buat yang lain tuh sama ya. Terus kita coba buat yang sudut 60 derajat deh. 60 derajat berarti ini ditarik dulu ke sini. Hapus, terus 60 derajat. Oh ya, lupa. Buat nembaknya tuh yang tombol merah ini ya. Terus buat preset ulang, pencet tombol yang kuning ini kayak penghapus. Langsung ditembakin aja coba. Nah, udah keluar hasilnya, terus langsung aja diukur. Oke, jaraknya sama. Jadi jaraknya sama. Untuk ketinggian maksimumnya yaitu 3,82 meter. Kita tulis aja langsung di tabel. Tinggi maksimumnya 3,38 meter, jarak maksimumnya 4,41 meter. Kemudian untuk ketinggian maksimumnya adalah 3,38 meter. Untuk waktu saat mencapai titik puncaknya yaitu 0,88 second. Ya sih? Ya, 0,88 second. Pada percobaan tabel pertama ini, kita itu menentukan apa sih pengaruh dari sudut untuk ketiga aspek ini. Kalau udah ketemu semuanya, langsung dianalisa bagaimana pengaruh sudut terhadap tiga aspek ini. Kemudian untuk selanjutnya, kita ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua yaitu waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru dengan ketinggian maksimum saat sudut 45 derajat dengan variasi kecepatan awal tembakan. Jadi, pada percobaan yang kedua ini, kecepatan awal tembakan yaitu V0 itu beda. Dari 5 meter per second, 10 meter per second, sampai 25 meter per second. Kemudian untuk sudutnya sama ya, dari 5 percobaan ini itu 45 derajat. Langsung saja ke projectile motionnya. Kita restart dulu. Jadi udah ya, 5 meter per second, kemudian sudutnya 45 derajat. Terus coba langsung kita tembakin. Nah, udah muncul nih hasilnya. Kita ukur. Hasil pengukurnya adalah untuk waktunya 0,36 second, jaraknya 1,27 meter, dan tinggi maksimumnya 0,64 meter. Kita tulis di tabel. Tadi berapa? 0,36. Waktu titik puncak 0,36. Di sini 1,27. Buat tinggi maksimumnya 0,64
4,64. Terus kita coba lagi ke yang 25 meter per second. Ini dilepas dulu, kemudian diganti ke 25 meter per second. Nah, nih. Sudutnya tetap sama 45 derajat, terus kita coba tembakan. Ini belum dikecilin ya. Nah, udah ketemu nih hasilnya. Jauh banget ya. Langsung kita hitung aja. Di sini ketemunya buat waktunya 1,8 second, kemudian jaraknya 31,86, kemudian untuk tinggi maksimumnya adalah 15,96. Kita tulis di sini waktunya 1,8, terus jarak maksimumnya 31,86, jaraknya 31,86, kemudian tinggi maksimumnya 15,93 meter. Kayak buat percobaan 2 ini yaitu untuk analisisnya atau kesimpulannya, gimana sih pengaruh kecepatan awal terhadap 3 aspek ini? Dicari dulu semuanya, nanti gimana sih pengaruhnya kecepatan awal terhadap 3 aspek, waktu titik puncak, jarak maksimum, terus yang terakhir ketinggian maksimum. Kalau udah selesai, kita langsung ke percobaan yang ketiga. Selanjutnya untuk percobaan yang ketiga yaitu data waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum pada saat sudut 45 derajat dengan kecepatan awal atau VA0 10 meter per second terhadap variasi jenis benda. Jadi pada percobaan kali ini yang berbeda yaitu jenis bendanya. Mulai dari yang pertama cannonball, kedua golf ball, yang ketiga bola baseball, keempat football, yang kelima ada peluru tank. Buat massa di sini yaitu langsung muncul di projectile motionnya tergantung pada jenis bendanya. Jadi kayak otomatis gitu. Langsung kita coba di projectile motion. Kita coba hapus dulu reset. Nah, kita coba ke cannonball yang pertama. Nah kan cannonball dengan massa 17,60 kg, berarti di sini 17,60 kg. Jangan lupa satuannya kilogram. Terus ini sudut kecepatan awalnya udah 10 meter per second dengan sudut 45 derajat dan udah cannonball. Coba kita tembakkan langsung. Ini udah muncul hasilnya. Langsung kita ukur. Nah, udah muncul nih waktunya 0,72 second, ranknya 5,1 meter, tinggi maksimumnya yaitu 2,55 meter. Di sini 0,72 second, jarak maksimumnya 5,1 meter, ketinggian maksimumnya yaitu 2,55 meter. Kemudian yang kedua kita coba ke bola baseball. Ini di reset dulu dan kita ganti ke bola baseball. Nah, bola baseball masanya 0,15 kg. 0,15 kg. Kita coba praktekin. Hasilnya udah keluar, berarti ini sama. Second 5,1
meter 2,55 meter. Terus kita coba lagi ke peluru tank, atau peluru tank biasa kalian bilang apa deh, terserah. Kita riset dulu. Ini peluru tank, peluru tank atau tank shell ya, saya lupa. Nah, beratnya itu 42 kg. Kita tulis di sini 42 kg. Terus kita coba tembakan, hasilnya sama juga ya, 0,72, seterusnya 0,72 second, 5,1 meter, kemudian 2,55. Setelah dilakukan semua percobaan, kita hitung dari hasil data yang diperoleh ke rumus yang sudah ada di awal ya. Baik, kita masuk ke tahap selanjutnya. Setelah dilakukan semua percobaan, kita masuk ke tahap perhitungan. Untuk yang pertama, kita menghitung waktu puncak dengan rumus TP sama dengan V0 dikali sin theta dibagi G. Untuk penjelasan rumusnya sudah saya jelaskan di awal video ya. V0 untuk data yang kita gunakan itu pada percobaan pertama kita pakai yang di tahap 1, yaitu 10 meter per second dengan sudut 30 derajat. Kita bandingkan apakah hasil dari perhitungan sama dengan hasil percobaan. Untuk G itu merupakan ketetapan gaya gravitasi dengan nilai 9,8. Sepuluh dikali sin 30. Sin dari 30 yaitu setengah, atau kalian bisa pakai yang 0,5. Jadi 10 dikali 0,5. Sepuluh dikali 0,5 hasilnya 5. Jadi untuk hasil akhirnya 5 dibagi 9,8. Untuk memudahkan kita gunakan kalkulator. 5 dibagi 9,8. Hasilnya 0,510 sekian. Kita ambil 2 digit di belakang koma. Kita coba samakan dengan hasil percobaan. Sama ya, 0,51 second. Jadi selanjutnya kita lanjut ke perhitungan yang kedua, yaitu menghitung jarak maksimum dengan rumus V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi G. Kita copy terlebih dahulu. Ya, untuk V0 kuadrat berarti kecepatan awalnya kita kuadratkan. Kita ambil contoh dari percobaan pertama, yaitu 10 meter per second dengan sudut 30 derajat. Jadi 10 meter per second kuadrat menjadi 100 dikali sin 2 theta. Sin 2 theta yaitu 2 dikali 30 derajat menjadi sin 60. Untuk G di sini tetap 9,8. Nah, selanjutnya sin 60 derajat hasilnya yaitu 0,86. Berarti 100 dikalikan 0,86. Jadi untuk hasil akhirnya
86 dibagi 9,8 menjadi 8,81. Kita coba cek menggunakan kalkulator. Kita buka kalkulator terlebih dahulu. Kita cek menggunakan kalkulator. 86 dibagi 9,8. Benar ya, 8,81. Atau kita bulatkan saja menjadi 8,80. Jadi hasil perhitungannya sama dengan hasil pengukuran. Tidak jauh berbeda, cuma berbeda pada hasil koma di belakangnya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang terakhir, yaitu menghitung tinggi maksimum dengan rumus Hmax sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi 2G. Kita gunakan sudut dan kecepatan awal pada percobaan ketiga, yaitu 10 meter per second dengan sudut 45 derajat. Jadi di sini V0 kuadrat dari 10, jadi 10 kuadrat hasilnya 100. Dan untuk theta, sin theta menjadi sin 45 dan hasilnya setengah akar 2. Kita masukkan akar di sini. Akar 2. Dikalikan setengah akar 2 juga. Jadi seperti ini, G-nya juga kita kalikan 2, jadi 9,86 dikali 9,8 dikali 2. Jadi saat akar bertemu akar, akarnya hilang ya. Di sini menjadi 100 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 2, hasilnya menjadi 50. Kemudian untuk yang di bawah, 2 dikali 9,8 menjadi, kita gunakan kalkulator, 2 dikali 9,8 hasilnya 2 dikali 9,8 hasilnya menjadi 18. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu 50 dibagi 18. 18 ya. Sebentar. 2 dikali 9,8 menjadi 19,6. Bukan 18 ya, maaf. 19,6. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu 50 dibagi 19,6. Hasilnya menjadi 2,55. Kita cek apakah hasil perhitungan sama dengan hasil pengukuran yang telah kita lakukan sebelumnya. Sama ya. Jadi pengukuran yang telah kita lakukan sejauh ini berhasil. Jadi untuk kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan yaitu yang berpengaruh pada 3 aspek ini adalah kecepatan awal dan sudut yang digunakan. Jadi untuk jenis bendanya itu tidak berpengaruh. Kita lihat saja pada percobaan yang ketiga. Meskipun bendanya berubah-ubah, yaitu cannonball, golf ball, bola baseball, football, dan peluru tank, hasil akhirnya pun tetap sama,
dikarenakan sudut yang digunakan dan kecepatan awal yang digunakan itu sama. Jadi untuk hasil pengukuran dan perhitungan pada ketiga aspek tersebut tetap sama. Sekian penjelasan praktikum modul 3 yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.